Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Genti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Lalu apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Adapun manfaat dari perdagangan internasional terdiri dari beberapa bagian. Pertama, mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua, suatu negara dapat melakukan spesialisasi sehingga mendapat keuntungan dari spesialisasi tersebut. Ketiga, memperluas pasar sehingga dapat mendorong peningkatan hasil produksi. Dan terakhir, transfer teknologi sehingga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor pendorong dari perdagangan internasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, adanya sarana komunikasi dan transportasi, perbedaan faktor-faktor produksi, perbedaan hasil produksi, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, dan terakhir itu perbedaan selera. Adapun hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu hambatan intern dan hambatan ekstern. Hambatan intern merupakan hambatan yang berasal dari dalam negeri, meliputi satu, penggunaan teknologi yang masih cukup rendah, kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang perannya sebagai tenaga kerja, ketiga, adanya berbagai peraturan yang kurang mendukung, misalnya prosedur pengurusan ekspor yang terlalu rumit sehingga merugikan para eksportir. Yang terakhir, sistem distribusi yang lemah. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar negeri yang meliputi pertama, adanya larangan impor dari negara tujuan, kedua, adanya pengaruh politik yang tidak stabil, ketiga, adanya bencana alam, keempat, adanya peperangan yang dilakukan antar negara, dan terakhir, adanya tarif atau biaya masuk dari negara tujuan. Teori perdagangan internasional. Pada teori perdagangan internasional terbagi menjadi tiga, yaitu teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, dan terakhir teori faktor Dunbar Hexer-Smith. Pada teori keunggulan mutlak ditemukan oleh Adam Smith menurutnya bahwa sebuah negara akan memiliki keunggulan mutlak atau absolut jika suatu negara mutlak dapat menghasilkan sesuatu dengan lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Teori keunggulan komparatif. Pada teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dikeluarkan oleh negara pesaing. Yang terakhir yaitu teori faktor Dunbar-Hexer-Smith yang menyatakan bahwa perbedaan dalam biaya produksi antar negara satu dan negara lainnya disebabkan oleh perbedaan pasokan faktor produksi. Oke, sekian dari saya. Kita bertemu di media pembelajaran selanjutnya. Saya harap media yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Created using Powtoon.